Oke, kembali lagi di channel Art Project. Dalam video ketiga ini kita masih membahas tema yang sama, yaitu proses pembuatan laporan dengan poin yang berbeda. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas poin yaitu setting font, atau lebih tepatnya merubah font, kemudian font size atau ukuran dari font, dan juga gimana cara membuat huruf itu cetak tebal atau bold, kemudian cetak miring atau italic, dan garis bawah atau underline. Nah, selain itu kita juga akan membahas gimana cara penulisan bab dan subbab dalam sebuah laporan. Jadi ada bab, ada juga subbab. Oke, masuk ke poin awal. Kita langsung ke Microsoft Word-nya. Kita buka dulu Microsoft Word-nya. Di sini saya masih pakai versi yang sama dari video-video sebelumnya, itu versi Microsoft Word 2013. Kita pilih blank dokumen. Nah, yang pertama kita akan setting font terlebih dahulu. Oke, untuk setting font berarti kita butuh konten dulu nih. Kita butuh paragraf. Di sini saya pakai paragraf jurnal. Biar ada bedanya, saya ambil agak banyak di sini. Tapi kemudian kita paste di ini lembar baru kita. Kita simpan dulu, save. Kemudian di browse, saya kasih part 3. Part 3, save as tipenya dirubah ke Word 97, dokumen, kemudian save. Oke, sudah. Nah, ini untuk margin tidak perlu saya rubah lagi ya. Kalau emang ada yang masih belum paham untuk margin, bisa tonton di video part 2 nya atau video sebelum ini. Bisa cantumkan juga di deskripsi link videonya. Oke, kita ini paste dulu. Jadi gini, ini saya buat normal dulu deh. Boldnya tidak ada, kemudian ya cukup saja. Yang pertama adalah setting font atau merubah tulisan. Nah, untuk merubah tulisan kita bisa fokuskan menu kita ke menu home. Jadi home, kemudian di group font. Nah, di sini kita akan fokus ke bagian ini nih, dari setting atau merubah huruf, kemudian merubah ukuran, cetak tebal, miring, atau garis bawah. Oke. Ini saya ambil per bagian dulu deh. Ini kita bisa fokus ke satu halaman dulu. Oke. Nah, jadi tulisan default ini adalah Times New Roman. Defaultnya pada konten yang saya copy paste ini. Nah, semisal nih, kalau defaultnya biasanya default itu, nih saya buat dokumen baru, coba. Nah, di sini Calibri. Jadi kalau kita ketik pendahuluan, tulisannya akan berbeda dengan yang ini. Nah, gimana cara merubahnya? Kita bisa pilih konten atau bagian yang mau dirubah. Misalnya pendahuluan nih yang mau kita rubah, kita bisa blok. Oke. Ini kita blok, kemudian kita ke bagian home, kemudian di bagian group font fokuskan ke bagian ini nih. Nah, ini untuk merubah tulisan. Kita bisa tanda panah ke bawah ini kita klik,
Nah, di sini ada banyak versi tulisan, tinggal disesuaikan dengan buku panduan laporan dari instansi masing-masing atau dari sekolah masing-masing. Misal, kalau dari instansi teman-teman atau sekolah teman-teman, fontnya harus Arial, berarti kita pilih fontnya, kita rubah dulu, pilih fontnya, kemudian cari di bagian home, group font, kita bagian ini cari Arial atau kita ketik aja di sini Arial. Nanti ada di sini, tinggal kita klik. Secara otomatis fontnya akan berubah ke Arial. Dan kalau kita pindah kursor aktif kita ke bagian yang lain, dia fontnya akan berubah Times New Roman sesuai dengan font yang dipakai. Tuh. Atau bukan Arial tapi Calibri. Ini nih ya, Calibri Light. Akan berubah juga. Tuh. Terus gimana kalau kita mau merubah bagian-bagian tertentu aja atau semua? Intinya kalau kita mau merubah tulisan atau ya kalimat ya, tulisan, rubah hurufnya, jenis hurufnya, kita bisa milih kontennya yang mau dirubah dengan cara kalau semua kita bisa tekan Ctrl+A, kita blok semua seperti ini, baru pilih home, di group font, kita pilih ini, kita pilih fontnya, mau font apa, Arial misal. Atau bagian-bagian tertentu saja, misal paragraf pertama ini mau menggunakan font Arial, paragraf kedua ini menggunakan font Times New Roman, kemudian bagian ketiga Calibri dan sebagainya. Itu kita pilih secara manual, kita seleksi. Untuk klik kiri sampai kursor aktifnya di bagian awal, kemudian kiri lagi, tahan, geser sampai di mana. Baru lepas klik kirinya. Kita udah ke blok atau kita udah seleksi, baru kita rubah fontnya. Kemudian yang ini misal paragraf ketiga mau apa yang beda ya, Arial Black. Jadi untuk merubah jenis huruf atau jenis huruf itu kita bisa pilih dulu huruf yang mau dirubah, kemudian pilih ke menu home, ke group font, fokuskan ke bagian ini. Selain untuk merubah jenis font, kita juga bisa merubah ukuran dari font atau huruf tersebut. Nah, caranya sama. Jadi untuk merubah huruf atau font atau kalimat itu caranya sama. Jadi kita bisa pilih dulu mana yang mau dirubah dengan cara blok atau seleksi tadi. Kemudian baru kita mau ngapain nih, mau dirubah ukurannya atau yang dirubah hurufnya. Kalau dirubah hurufnya caranya tadi, kalau dirubah ukurannya kita masih di menu yang sama yaitu home, kemudian di grup yang sama masihan font. Nah, tapi di tetangganya nih, kalau tadi kita di bagian ini, sekarang kalau merubah ukuran berarti di sampingnya nih. Nah, di sini disediakan oleh Microsoft Word dari ukuran 8 sampai ukuran 72. Nah, terus kita mau pakai ukuran yang tidak disediakan bisa nggak? Bisa, misal gini nih, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nya nggak ada nih, dan 15 nya nggak ada, langsung 14 dan 16. Nah, kita bisa ketik manual. Jadi misalnya di sini pendahuluan ini mau saya besarkan jadi ukuran 14. Kemudian paragrafnya ini saya pakai ukuran, kita rubah dulu fontnya ke Times New Roman. Nah, ukurannya tadi pendahuluannya 12, sekarang kita pakai 5 deh, kan 8 ya. Kita pakai 5. Bentar. Jadi disesuaikan. Intinya kalau kita mau merubah ukuran pada font atau pada huruf, kita bisa menggunakan fasilitas ini.
fasilitas yang disediakan atau ukuran yang udah disediakan oleh Microsoft, atau kita mau menggunakan ukuran sesuai dengan instruksi dari buku panduan. Tuh. Misal di buku panduan pembuatan laporan, ukuran font untuk judul adalah 16 atau 15. Kemudian kita cari dengan cara yang sama tadi, kita blok, kemudian home, di grup font, bagian ini ternyata nggak ada 15. Ini kita bisa ketik manual. Tuh. Misalnya di sini 15. 15. Cara pekerjaan dia tidak ada error di dalam proses pembuatan laporan ini. Ukurannya akan menyesuaikan dengan request yang kita masukkan atau perintah yang kita masukkan, nilai yang kita masukkan. Oke. Jadi itu untuk merubah font atau huruf dan merubah ukuran dari font atau huruf. Jadi merubah jenis dan ukuran. Caranya sama, kita seleksi dulu, kita pilih dulu mana yang mau dirubah, kemudian apa yang mau kita rubah. Misal huruf atau jenisnya berarti ke home, group font yang bagian sini. Kemudian kalau misal ukuran masih di home, group font di tetangganya nih, bagian ini. Jadi tambahan lagi untuk ukuran, selain menggunakan ini, kita juga bisa menggunakan tetangganya lagi nih, buatan yang ada di sampingnya. Jadi misal grup ini kekecilan nih, kita mau memperbesar lagi, kita bisa klik pilih nomornya, atau kita pakai menu yang di sini. Ini ada tanda panah ke atas, artinya dia memperbesar font, ukuran fontnya. Dan kalau yang sampingnya tanda panah ke bawah berarti memperkecil ukuran dari font atau huruf. Kita memperbesar nih 6. Terus terus atau kebesaran kita kecilin. Jadi selain menggunakan nilai, input nilai yang ada di sini, kita juga bisa menggunakan tombol next yang ada di sini. Dari memperbesar sampai memperkecil ukuran dari font. Oke, itu untuk yang font. Kemudian gimana sih cara kita mempertebal teks kita atau konten isi dari laporan kita, atau membuat tulisan itu miring? Biasanya kalau laporan itu ada tulisan yang menggunakan bahasa Inggris harus dicetak miring, ada di buku panduan diterangkan seperti itu. Nah, gimana cara membuatnya? Atau garis bawah, menerangkan satu atau menekankan pada satu objek atau konten tertentu, jadi dia di garis bawah. Nah, itu ada caranya tersendiri. Jadi untuk implementasi caranya itu sama seperti yang sebelumnya tadi. Jadi kita seleksi dulu mana yang mau dirubah, kemudian apa yang mau kita rubah nih. Kita mau rubah jadi apa? Nah, itu yang sedikit berbeda atau menunya berbeda. Oke, misal di pendahuluan, karena ini judul kita harus cetak tebal. Misal kita rubah dulu ke Times New Roman biar sama. Pendahuluan kita cetak tebal, oke. Jadi kita pilih dulu mana yang mau dicetak tebal. Kemudian di menu home masih di grup yang sama juga, font. Nah, sekarang ke bagian bawah dari kita ngerubah jenis nih. Di bawahnya ada B atau bold. Make your text bold, atau membuat teksmu jadi lebih tebal, intinya seperti itu. Nah, kalau tidak kelihatan di sini ya, kita buat beda. Teksnya, teks yang kita pilih, kalau kita aktifkan menu bold, dia ukurannya atau bukan ukuran ya, lebih ke bentuk hurufnya lebih tebal, atau tinta kalau kita tulis itu tintanya lebih banyak lah, kurang lebih seperti itu.
Kemudian kalau mau garis miring itu di sampingnya yang I atau italic. Nah, di sini masih pakai cara yang sama. Misal di sini kita ini yang satu ini kita kasih italic, dia akan cetak miring. Kalau garis bawah itu sampingnya lagi nih, itu underline, garis bawah. Ke sini kemudian underline. Terus gimana kalau kita pakai ketiganya dalam satu kalimat atau satu kata? Gak masalah. Selampung sini kita bold, kemudian kita underline, kemudian kita garis bawah. Dalam satu kata kita menggunakan 3 fungsi, itu nggak ada masalah. Jadi bisa aja disesuaikan dengan aturan yang ada pada buku panduan, gitu aja. Kemudian untuk misal nih kita mau bikin garisnya, ini kan garis bawah nih ya, kemudian ada garis di tengah-tengah dari kalimat. Nah, kita bisa menggunakan menu yang berbeda atau caranya masih sama, di blok dulu. Nah, kita pakai yang ini nih. Jadi seolah-olah tulisan kita seperti dicoret. Seperti itu. Untuk bagian font kurang lebih itu saja. Kita akan masuk ke poin kedua, yaitu gimana cara penulisan bab dan subbab pada laporan. Ini saya ulas sedikit lagi, saya ulangi untuk yang bagian font. Di font ini di video ini kita belajar gimana cara merubah jenis fontnya atau huruf, kemudian merubah ukuran dari font atau huruf tadi, kemudian juga kita mempertebal satu kata atau huruf nih, garis miring dan underline atau dicoret seperti ini. Nah, itu di menu yang sama dan di grup yang sama, tapi tombol yang berbeda. Misalnya ini pendahuluan, kita mau merubah, kita di menu home, di grup font kita pakai yang ini untuk merubah jenis font. Merubah ukurannya kita pakai yang di sampingnya. Ini ukuran kita masuk input nilai ukuran dari fontnya, misal 15, 20 sekian nilai angkanya. Dan tombol yang di sampingnya ini tombol next dari nilai yang kita inputkan. Misal kita 15 mau memperbesar lagi jadi 16, 17, 18 dan seterusnya tanpa input nilai. Sampingnya juga memperkecil jadi 20, berarti 18 sorry, 20, 18, 16, 14. Kemudian untuk cetak tebal, italic dan underline kita masih di home, di grup yang sama yaitu font. Kemudian di bagian bawah sini nih kita pilih dulu apa yang mau dirubah. Kemudian bold misalnya untuk merubahnya untuk lebih tebal, atau italic untuk cetak miring, dan underline atau garis bawah. Itu. Nah, untuk materi kedua yaitu penulisan bab dan subbab. Nah, untuk penulisan bab biasanya bab akan ditulis di tengah-tengah atau rata tengah. Jadi ini lanjutan dari video sebelumnya, video kedua di perapian paragraf. Jadi kalau kita mau membuat tulisan salah satu atau bagian-bagian tertentu aja dirubah posisinya, kita bisa pakai cara yang sama seperti merubah font dan font size. Misalnya nih judulnya nih, ini pendahuluan atau bab 1 deh. Dan nama bab sini ya. Bab spasi 1 Romawi, enter, dahuluan. Nah, enter. Ini namanya bab. Nah, ini biasanya di tengah-tengah. Jadi kita blok, kemudian kita ke home, paragraf, di grup paragraf kita pilih yang center.
karena di sini spasinya terlalu lebar, kita bisa atur spasinya di sini. Kita remove. Ya, jadi spasinya normal nih. Itu untuk penulisan bab. Disesuaikan aja. Biasanya kalau di buku panduan itu rata tengah untuk bab. Tapi kalau emang ada kebijakan khusus, ya disesuaikan dengan buku panduannya. Misal babnya harus rata kiri. Nah, berarti ini kita blok, kita buat rata kiri. Atau rata kanan. Atau rata tengah. Nah, untuk subbab, nah biasanya kalau bab 1, subbabnya adalah 1.1. Itu pendahuluan. Kenapa 1.1? Karena angka yang di sini ini menyimbolkan posisi dari babnya. Kemudian angka selanjutnya menyimbolkan adalah konten, urutan konten dari bab. Berarti di bab pertama, konten pertamanya adalah pendahuluan. Jadi kalau ada konten kedua gimana nulisnya? Berarti di bab pertama, titik konten kedua. Misalnya batasan masalah. Gitu. Jadi 1.2. Kemudian kalau beda bab gimana? Kalau beda bab berarti di sini kita buat misalnya bab 2. Praktek desain. Kita buat rata tengah, di enter. Kita buat rata tengah dan cetak tebal. Ukurannya 16. Oke. 14 ukurannya. Ukurannya 14. Kemudian nah, karena ini bab 2 berarti diawali dengan posisinya dia itu 2.1. Jadi di bab 2 konten pertamanya adalah alat atau device yang digunakan misalnya. Bisa ini kemudian ya. Jadi itu untuk penulisan bab dan subbab. Jadi perhatikan untuk bab biasanya di rata tengah. Ini gimana cara lebih detailnya itu ada di video kedua. Cara perapian paragraf. Disesuaikan lagi dengan buku panduannya. Kemudian ada bab, ada subbab. Nah, subbab ini biasanya di rata kiri, kemudian diikuti dengan nomor. Nah, penomoran juga disesuaikan dengan buku panduannya. Ada yang 1.1, ada juga yang menggunakan alfabet yaitu A. Tuh. A pendahuluan, B batasan masalah, kurang lebih seperti itu. Ada yang menggunakan nomor 1.1 pendahuluan, 1.2 batasan masalah, 1.3 adalah apa gitu. Atau itu kemudian bab 2, 2.1 atau kembali kalau dipakai alfabet berarti kembali lagi ke A. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk penulisan bab dan subbab. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Kita sudah belajar cara setting font, kemudian merubah jenis font, kemudian merubah ukuran font, kita merubah cetak fontnya, kita rubah jadi tebal, miring, dan garis bawah atau underline ya, bold, italic, dan underline. Kemudian kita juga belajar gimana cara menulis bab dan subbab pada sebuah laporan, kurang lebih seperti ini. Dan ini subjektif ya, lebih ke
teman-teman lebih fokus ke buku panduan yang teman-teman dapat. Itu aja. Untuk yang penulisan bab dan subbabnya. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Jika ada yang ingin tanyakan, kita bisa berinteraksi di kolom komentar. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Kita bertemu lagi di video berikutnya.